Dalam Pali teks, Buddha menjelaskan berbagai cara mencapai nibbana atau akhir dari semua penderitaan dengan cara yaitu penjelasan 16 nyana, 16 pengetahuan mendalam, nyana. Ya, ini semua nyana-nyana semua di sini. Dari 1 sampai 16 ya. Lalu 7 pemurnian Visuddhimagga, ini pun 7 pemurnian Visuddhimagga. Nyana dan ini 7 pemurnian Visuddhimagga. Juga 3 pengetahuan penuh parinyana. Di sini pun ada penjelasan parinyana ini sendiri. Ya, nyata parinyana. Nah, di sini ada. Semua komplit di sini. Dan juga 3 latihan sila, samadhi dan panya. Sila, samadhi dan panya. Mana yang sila, mana yang samadhi, mana yang panya. Ya, itu pun sama. Dan juga jalan mulia berluas 8. Ya, jalan mulia berluas 8. Sama diti, sama sangkapa, sama waca, sama wayama, sama kamanta, sama ajiwa. Ya, sama wayama, sama sati, sama samadhi. Ya, ini pun di sini semua. Nah, itu semua harus dipahami bahwa walaupun berbeda berdasarkan isinya atau caranya, tetapi sama berdasarkan makna atau arti sesuai dengan hal yang persis sama. Artinya semua cara itu mengarahnya ke nibbana. Mungkin isinya atau caranya yang berbeda, tapi maknanya sama, pencapaian nibbana. Inilah satu-satunya jalan untuk mencapai nibbana. Buddha menjelaskan dalam berbagai cara untuk menyesuaikan dengan kecenderungan pendengarnya. Ya, Anda banyak di sini juga mempunyai kecenderungan yang berbeda satu dengan yang lain kan. Nah, Buddha melihat itu. Dengan kecenderungan yang berbeda, Buddha mengajarkan Dhamma. Makanya variasi pengajarannya luar biasa sekali, banyak sekali. Nah, berlandaskan pada pondasi sila dan samadhi atau maka paramata dhamma, kebenaran sesungguhnya atau kenyataan yang terhalus perlu untuk diketahui dengan pengetahuan langsung. Dasarnya adalah sila dan samadhi. Dasarnya adalah sila dan samadhi. Anda nggak punya sila dan nggak punya samadhi, Anda nggak akan bisa menembus kebenaran terhakiki. Ya, bagaimana ini? Oke, nanti kita akan bahas. Ya, Visuddhimagga, jalan pemurnian. Nah, di sini lebih jelasnya Visuddhimagga. Yang pertama sila wisuddhi, pemurnian kemoralan. Cita wisuddhi, pemurnian pikiran. Diti wisuddhi, pemurnian pandangan. Kangka witarana wisuddhi, pemurnian dengan mengatasi keraguan. Yang kelima, maga-maga nyana dasana wisuddhi, pemurnian dengan pengetahuan dan pandangan tentang jalan dan apakah bukan jalan. Patipada nyana dasana wisuddhi, pemurnian dengan pengetahuan dan pandangan dari praktek. Nyana dasana wisuddhi, pemurnian dengan pengetahuan dan pandangan. Nah, ini Visuddhimagga. Kita akan melakukan pendekatannya Visuddhimagga sekarang. Oke, sesuai dengan apa yang dipraktekkan di PAUK Center. Nah, sila wisuddhi. Nah, sila wisuddhi, pemurnian kemoralan. Sebagai umat awam, Anda harus melaksanakan pegang 5 sila. Atau 8 sila, atau 9 sila, atau juga 10 sila. Ini istilahnya porsinya umat awam. Ya. Pabajita samanera bisa 10 sila dan juga 75 sekya. Dan kalau di total untuk Pabajita samanera ya bisa ada silanya 119 sila. Ya, juga sekarang ini ada siale, ya siale pun bisa berlatih dengan aturan
sebagai pabajita sesuai dengan samanera. Bisa dilakukan. Juga mungkin ya meci, ya kalau memang dia mau ambil 10 sila. Tapi rata-rata meci itu atasilani ya, 8 sila saja. Gitu. Oke, tapi kalau di PAOK Center ya sialenya wajib 10 sila. Ya, sialenya wajib 10 sila. Lalu biku. Nah, biku 4 di sini adalah Patimokkha Sangwara Sila 227 peraturan, Indriya Sangwara Sila pengendalian indera, Ajiwa Parisudhi Sila ya pemurnian kehidupan, ya Ajiwa Parisudhi Sila, dan Pacaya Sanisita Sila perenungan terhadap kebutuhan. Perenungan terhadap kebutuhan, Pacaya Sanisita Sila. Ini untuk para biku. Nah, ini basic dari sila, pemurnian sila. Patimokkha Sangwara Sila, Indriya Sangwara Sila, Ajiwa Parisudhi Sila, Pacaya Sanisita Sila. Nah, jadi biku itu sendiri enggak cuma Patimokkha. Ya. Ini Anda harus tahu bahwa ada 4 minimal di sini. Indriya Sangwara Sila, pengendalian indranya, Ajiwa Parisudhi Sila, pemurnian penghidupannya, penghidupan benar, dan Pacaya Sanisita Sila, perenungan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dia dapatkan. Ya Pak, seperti jubah, makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dia harus renungkan terus. Nah, ini untuk biku. Lalu cita wisudi di sini. Cita wisudi di sini adalah pemurnian pikiran. Pemurnian pikiran ini berhubungan dengan konsentrasi. Ini akan dijelaskan 40 objek meditasi samatha bhawana. 40 objek meditasi samatha bhawana dengan tingkatan samadinya apana samadhi atau konsentrasi tercerap, jana, dan juga upacara samadhi atau konsentrasi akses. Ya, ini adalah menjelaskan 40 objek samatha bhawana. Ini adalah bagian dari cita wisudi, pemurnian pikiran. Ya, nanti kita akan bisa masuk di sini bagaimana apana samadhi ini tercapai. Lalu bagaimana juga upacara samadhi ini bisa dilatih. Nah, ini adalah pondasi konsentrasi. Pondasi konsentrasi yang harus dibangun oleh meditator. Baik dia istilahnya ada istilah samatha yanika dan vipassana yanika. Samatha yanika dia harus masuk ke apana samadhi melalui jalur apana samadhi dengan jana. Vipassana yanika dia langsung vipassana, tapi dia pun harus melalui jalur upacara samadhi. Dia harus punya konsentrasi. Minimal upacara samadhi, baru dia bisa langsung berwipasana. Jadi konsentrasi diperlukan sesungguhnya, bukan tidak diperlukan. Ya, oke. Lalu berikutnya 4 meditasi perlindungan, Brahma Wihari, Metta Karuna Mudita Upeka, Buddha Nusati, Asubha Bhawana, dan Marana Nusati. Ini adalah 4 meditasi perlindungan, Catu Raka Kamathana, ya, for protection meditation. Ya, ini meditasi ini meditasi perlindungan sebelum berwipasana. Jadi ketika Anda sebelum berwipasana, Anda harus menguasai ini semua, karena begitu Anda berwipasana, istilahnya kilesa dari dalam dan dari luar akan istilahnya bisa dikatakan bisa menjadi halangan Anda. Dengan memperkuat ini, ya, ini akan menjadi perlindungan Anda. Gitu. Jadi sebelum melakukan vipassana, kita akan melatih 4 meditasi perlindungan ini. Oke. Next. Nah, Diti Wisudi. Diti Wisudi sini pemurnian pandangan. Nama, rupa, pariceda, nyana. Ini nyana yang pertama. Pengetahuan tentang perbedaan nama dan rupa. Ini akan dibahas bagaimana nama, bagaimana rupa. Nama 89 cita atau 121, rupanya ada 28 jenis. Bagaimana ininya
Yang belajar Abhidhamma akan menarik di sini, akan nyambung di sini. Yang belajar Abhidhamma. Terus rupa parigahanya, pemahaman tentang rupa, khusus rupa saja. Arupa parigaha, pemahaman tentang nama. Nah, dibahas lebih detail di sini. Rupa-rupa parigahanya, penetapan nama dan rupa. Ya. Dan juga nama rupa wawatana, pemantapan tentang nama dan rupa. Jadi ketika Anda sudah memasuki di sini, ketika Anda sudah bermeditasi di sini, merealisasi ini, Anda hanya akan melihat nama dan rupa saja. Tidak ada si A, tidak ada si B, tidak ada papa Anda, tidak ada mama Anda, ayah, ibu, kakak, istri saya, anak saya, gitu. Pada tahapan di sini. Makanya Buddha katakan, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada istri, tidak ada anak, ya, tidak ada nenek, tidak ada kakek, tidak ada binatang, tidak ada yang lain, yang ada hanya nama dan rupa saja. Ya, yang ada hanya nama dan rupa saja. Nah, di sini Anda akan bisa melihat dengan jelas semua hanya nama dan rupa saja. Di seluruh alam semesta. Inilah paramata dhamma. Ya, inilah yang dinamakan paramata dhamma di sini. Nama rupa paricedanya ini yang dibilang dukkha sacca. Ya, 4 kebenaran mulia. Ini termasuk dukkha sacca. Pacupadana kanda dukkha. 5 kanda. Nama dan rupa itu pun nama lain dari pancakanda. Nama 4 batin, sanya, sangkara, wedana, winyana. 4. Ya, itu nama. Rupa, ya rupa itu sendiri. Pancakanda, nama dan rupa. Ya, ini adalah dukkha sacca. Pemurnian pandangan di sini, Anda akan bisa paham bahwa ketika Anda memasuki tahapan ini, Anda hanya melihat nama dan rupa saja, saat itu atta Anda, persepsi atta Anda mulai bergoyang. Ya, Anda nggak melihat diri Anda nggak melihat sesuatu yang ada intinya. Anda hanya melihat kombinasi nama dan rupa saja. Atta Anda mulai bergoyang saat itu. Ini sesuai dengan konsep Buddha, anatta. Tapi Anda masih ada, kita masih pegang konsep atta. Tapi begitu Anda merealisasi ini dengan pengetahuan Anda langsung, ehipassiko, mulai Anda bergoyang atta Anda. Oh, ternyata memang tidak ada diri. Nah, di sini. Gak ada yang bilang aku, gak ada yang bilang milikku, gak ada yang bilang ini diriku. Yang mana? Nanti kita akan bisa bahas lebih detail. Tangka witarana wisudi, pemurnian dengan mengatasi keraguan. Pacaya parigahanyana, pengetahuan tentang hukum sebab akibat nama dan rupa. Pacaya samupada, sebab musabab bergantungan, metode pertama dan kelima. Ya. Pacaya pengetahuan tentang hukum sebab akibat nama dan rupa. Jadi di sini nama dan rupa tidak mungkin tanpa sebab. Ini adalah akibat. Ada sebabnya. Kita ngumpul di sini pun tidak mungkin tanpa sebab. Untuk mengetahui proses sebab dan akibat, ya enggak? Kita ini adalah akibat. Suatu proses merupakan akibat dari sebab yang sebelumnya. Sebab sebelumnya apa? Karena ada Universitas Budi ini, ada aula ini sebabnya. Ada niat dari organizer, ada organizer yang urusin. Itu sebabnya kan? Akibatnya kita bisa kumpul di sini. Ya enggak? Ini adalah proses sebab dan akibat. Gitu. Ya enggak? Anda juga sebab yang lainnya, Anda makan pagi ini yang memang makan. Ya kan? Terus juga Anda berpakaian jadi bisa datang ke sini. Anda punya niat datang ke sini. Itu sebabnya. Juga karena ada bante. Kondisi sebab yang lainnya. Ya enggak? Ada janjian, bante bisa
ke Jakarta gitu. Nah itu sebab, akibatnya kita bisa berkumpul saat ini. Itu untuk memahami proses sebab dan akibat. Jadi tidak ada sesuatu yang ujuk-ujuk muncul. Tiba-tiba muncul, terjadi. Ini terjadi karena proses sebab akibat. Cause and effect. Ya. Makanya di sini Anda bisa lihat dari yang terjadi di sini aja, apakah ada sebab yang tunggal? Apakah ada sebab yang dominan di sini? Tidak ada. Semua hanya rangkaian kondisi. Jadi satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Ini yang terjadi. Ya, bisa dapat pengertian ini ya. Ya, Anda harus bisa pahami. Jadi ketika sesuatu terjadi, kita nggak perlu menyalahkan seseorang atau apapun. Karena memang kondisinya ada. Jadi kita tidak perlu mencari kambing hitam, bisa dikatakan. Karena nggak mungkin satu-satunya dia yang menjadi penyebabnya atau ini yang jadi penyebab. Karena kondisinya banyak untuk memunculkan sebab akibat itu terjadi. Ya, kayaknya sebab dan akibat. Nah di sini pun sama. Pengetahuan tentang hukum sebab dan akibat. Sebab musabab bergantungan pacaya samupada. Jadi nama rupa di sini ini adalah akibat. Dari mana? Dari sebab yang lampau. Nah, dari sebab yang lampau. Karena sebab yang lampau akan akhirnya memunculkan nama rupa di kehidupan yang sekarang. Nah, makanya kehidupan lampau bisa dibuktikan. Karena ada potensinya, ada kondisinya, yaitu sebab akibat yang sekarang, sebab yang lampau. Karena kama satu kondisi. Ya, oke. Nama rupa padicedanyana dan pacaya parigahanyana adalah nyata parinya atau pengetahuan mengetahui sepenuhnya. Nyata parinya. Berikutnya adalah maga-maga nyana dasana wisudi. Pemurnian tentang pengetahuan dan pandangan tentang jalan dan bukan jalan. Di bagian ini, di yang kelima, di wisudi yang kelima, nomor 5, ini mulai berwipasana. Ini mulai wipasana, pembahasan tentang wipasana di sini. Sama sana nyana, pengetahuan yang menunjukkan nama dan rupa sebagai tilakana. Jadi juga udaya bayanyana, pengetahuan mengenai timbul dan lenyapnya nama dan rupa. Jadi wipasana itu basicnya Anda harus mengetahui nama dan rupa. Jelas paramata dhamma. Anda harus paham. Ya, artinya Anda harus merealisasi duka saca yang pertama. Ya, lalu Anda juga harus mengetahui sebab dari nama dan rupa itu sendiri, sebab akibatnya. Ya, Anda harus ketahui, yaitu pacaya parigahanyana. Pacaya parigahanyana, Anda harus ketahui, yaitu paticca samuppada itu sendiri. Anda harus mengetahui, artinya mengetahui kehidupan lampau itu untuk merealisasi samudaya saca. Ya, kehidupan lampau itu yang tadi break. Yang di sini, Kangka Witarana Wisudi, Pacaya Parigahanyana, ini adalah samudaya saca. Ini adalah samudaya saca. Yang atas, duka saca, bagian sini adalah samudaya saca. Ya, duka saca ini dan ini, samudaya saca, ini adalah objek wipasana. Ini adalah objek wipasana. Jadi untuk berwipasana Anda perlu merealisasi ini sebagai pondasinya. Ya. Ada sesuatu dan ada yang menyebabkan sesuatu itu, karena sesuatu itu adalah akibat. Sesuatu itu adalah akibat, ada sebabnya dan Anda harus mengetahui sebabnya. Ya, disinilah pacaya parigahanyana, akibat, sebab. Ini sebab, ini akibat. Ini sebab, ini akibat.
dan sebab akibat itu. Nah ini kita mulai berwipasana. Sama sananyana, pengetahuan yang menunjukkan nama dan rupa. Nama dan rupa, sebab dan akibatnya Anda renungkan sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Anicca, dukkha, dan anatta. Jadi berwipasana yang benar itu perenungan nama dan rupa, pengetahuan nama dan rupa dengan sebab dan akibatnya, ya, internal, eksternal ada 11 kategori direnungkan dengan anicca, dukkha, dan anatta. Itulah wipasana yang diajarkan oleh Buddha. Oke, di sini menunjukkan nama rupa sebagai tilakana. Udaya bayanyana, pengetahuan tentang timbul lenyapnya nama dan rupa. Sama sanyana dan udaya bayanyana ini dibilang tirana parinya, pengetahuan penyelidikan sepenuhnya. Berikutnya, pati pada nyana dasana wisudi, pemurnian dengan pengetahuan dan pandangan dari praktek. Udaya bayanyana, yang ini tender atau lembut, yang ini kuat udaya bayanyananya. Di sini pengetahuan tentang peleburan atau pelenyapan, tentang nama dan rupa itu sendiri. Juga bayanyana, pengetahuan tentang ketakutan yang berkenan dengan sifat dan nama rupa. Adinawa nyana, pengetahuan tentang bahaya. Nibida nyana, pengetahuan tentang keengganan atau ketidaktarikan. Ketidaktarikan. Oke, next. Muncitu kamyata nyana, pengetahuan tentang keinginan untuk mencapai pembebasan. Pati sangkanyana, pengetahuan tentang perenungan. Sangkarupekanyana, pengetahuan tentang ketenangseimbangan. Dan anulomanyana, pengetahuan tentang penyesuaian dengan kebenaran. Ya, ini nyana-nyana ketika Anda berwipasana. Ini pasti dilalui oleh para meditator ketika memang dia dalam tahapan wipasana. Kalau sesuai dengan sistemnya, masing-masing akan diajarkan bagaimana untuk bisa mencapai ini semua. Dan ini adalah batasan putujana di sini. Ini adalah tingkatan tertinggi putujana atau umat awam. Nih, sangkarupekanyana. Ini terakhirnya. Ketika Anda berwipasana, ya maksimal sebagai putujana Anda akan mencapai tingkatan sangkarupekanyana. Batasan akhir sebagai umat awam. Anda lanjutkan wipasana terus, Anda ulang-ulang lagi, ya akhirnya kemungkinan kalau parami Anda cukup, kebijaksanaan Anda matang, kuat, mulai masuk anulomanyana, pengetahuan penyesuaian dengan kebenaran, artinya penyesuaian antara putujana dan Arya Pugala, Sotapana, anulomanyana. Nah, mulai masuk yang ketujuh, nyana dasana wisudi, pemurnian dan dengan pengetahuan dan pandangan. Artinya pengetahuan dan pandangan dari praktek. Nyana kebijaksanaan Anda semakin matang. Parami Anda kuat mendorongnya. Anda latih lagi dan lagi, Anda ulang lagi dan lagi, akhirnya Gotra Bunyana muncul. Pengetahuan tentang perubahan garis silsilah. Ini mulai dari putujana menjadi Arya Pugala. Gotra Bunyana langsung maganyana. Pengetahuan tentang penembusan terhadap maga. Di sini kilesa Anda langsung hilang, hancur saat ini. Satu maga. Sangat powerful sekali. Di atas semua ini, kilesa Anda tertekan. Tapi begitu maganyana masuk satu, walaupun hanya satu momen pikiran saja maganyana, tapi dia bisa menghancurkan kilesa. Maganyana di sini. Sotapana menghancurkan Sakayaditi, Wicikica, dan Silabata Paramasa. Maganyana. Ya kan? Keraguan, pandangan salah, dan juga Silabata atau praktek ritual yang dianggap bisa menyebabkan atau menghasilkan kesucian, bisa dikatakan Silabata Paramasa. Lalu berikutnya palanyana, pengetahuan tentang hasil adi duniawi. Nah, bisa 2 atau 3 palanyana seseorang, pala tingkatan ininya, di citanya, citakananya.
2 atau 3 momen. Nah, lalu setelah itu begitu Anda palanyana terus ya, paca wekananyana, pengetahuan tentang peninjauan kembali, berapa kilesa yang masih bersisa. Lalu apa perenungan terhadap nibbana itu sendiri. Lalu di praktek latihan apa, entah di nama atau rupakah, atau di nama atau di rupa atau di nama rupa Anda mencapai nibbana. Gitu. Saat ini adalah Arya Pugala. Arya Pugala. Jadi yang bisa Anda pahami bahwa Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat mengambil objek yang sama, yaitu nibbana. Hanya yang membedakan adalah tingkat kualitas batinnya, itu kekotoran batinnya yang membedakan. Tapi objeknya sama, nibbana sebagai objek. Unconditional state. Kondisi yang tidak berkondisi. Ya, Anda bisa menerjemahkannya bagaimana itu? Unconditional state. Keadaan yang tidak berkondisi atau kondisi yang tidak berkondisi. Ya. Nah, ini tahapannya. Yakin nggak nih dengan penjelasan ini menurut Anda? Yakin kan? Masih bisa dijelaskan kan, walaupun ya Bante jelasinnya sedikit secara ini. Tapi ada jalannya, bisa dijelaskan. Mungkin sekali. Bante mau menunjukkan hubungan antara jalan pemurnian, 3 latihan sila samadhipanya, dan juga jalan mulia berwas 8, hasta Arya Magga. Ya, di sini di jalan pemurnian dikatakan sila wisudi. Ya, lalu di jalan mulia berwas 8 sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Di 3 latihan, ya ini termasuk sila. Ini sama, podowai, itu keneh. Ya, ya. Sila wisudi, ya sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, dia juga termasuk sila. Ya. Lalu cita wisudi, yang jalan pemurnian kedua, cita wisudi sama wayama, sama sati, sama samadhi. Artinya usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Nah, ini termasuk dan 3 latihan samadhi. Cita wisudi. Lalu diti wisudi, pandangan, pemurnian tentang pandangan. Sama diti, sama sangkapa. Kangka witarana wisudi, maga-maganya dasana wisudi, patipada nyana dasana wisudi, dan nyana dasana wisudi. Ya. Ini termasuk dalam kategori diti wisudi. Juga di sini kategori sebagai panya. Gitu. Ini hubungannya, korelasi antara jalan pemurnian, jalan mulia berluas 8, dan juga 3 latihan. Ya, panya. Ini sebenarnya ini semua termasuk panya. Di sini juga. Diti wisudi, juga kangkawitarane wisudi, maga-maga nyana ini termasuk kategori panya. Gitu. Ya, seperti itu korelasinya, hubungannya. Jadi sama-sama saja, hanya beda istilah. Makanya cara yang berbeda, isi yang berbeda, tapi maknanya sama. Ini. Untuk mencapai nibbana.